Sekalian, kita sekarang akan beranjak ke acara inti, yaitu hikmah 1 Muharram 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh dai muda kita, Ustadz Ahmad Syafi'i. Para Ustadz, saya persilahkan untuk mengambil tempat. Jadi Ustadz mau di bawah, enggak Ustadz? Saya nggak bisa jauh dari itu, mati saya nggak dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya, insya Allah bersama di dunia, bersama pula kita di surga. Amin. Yang jawab salam saya, mudah-mudahan dimudahkan untuk melunasi hutang-hutang. Amin. Amin. Yang jawab salam saya, insya Allah suaminya dimudahkan kawin. Doa bercanda. Padahal bapak-bapak maafkan saya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, kalau salah dimaafkan ya. Saya belum bergabung kan, nanti insya Allah bergabung. Mudah-mudahan bisa bergabung, kita sama-sama di masuk pakai JST kan mau apa kan? Saya nggak paham. Saya pikir sama ini Komando. Nanti Ustaz Umar tadi bilang beda Pak Ustaz. Oh ya. Nanti maksudnya di mana? Supaya bisa masuk bergabung. Yang saya hormati Ketua Komando, saya nggak sebut namanya, takut salah. Yang saya hormati Ketua KKJST, yang saya hormati Mbak Kiai, mohon maaf Mbak, saya nggak sebut namanya Mbak, takut nanti salah. Walau nanti, makasih saya. Mbak Kiai Zahra yang saya hormati, ada guru saya di sini. Ini Masya Allah, saya anggap seperti orang tua saya. Walaupun beliau sudah lebih dahulu ke Palu, tetanggaan juga. Di sana selesai tetanggaan dengan beliau. Ustaz Katira, di sini tetanggaan kita. Kita ditakdirkan bersama Ustaz Katira. Mudah-mudahan insya Allah bersama dalam kebaikan. Yang saya hormati guru saya juga, Ustaz Sobar Yadi, Masya Allah. Beliau ini kalau bahasa saya tahu berapa lama beliau yang mau naik di sini ceramah. Satu paket boleh tadi, panitia sekaligus penceramah boleh. Tapi beliau kasih kesempatan sama saya. Itu bahasa tawadhu. Yang saya hormati ketua majelis ta'lim, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati ketua anggota DPRD Pak ya, anggota DPRD. Mudah-mudahan insya Allah ini orang kalau duduk senang dengan majelis, nanti kalau mau maju dipilih lagi Bapak Ibu, janji. Begitu. Orang kan banyak duduk, nanti mau acara selesai dia naik dapat kursinya hilang semua itu. Beliau tidak bisa. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tidak sebutkan untuk dihormati, insya Allah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah tentunya kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam tahun baru 1444 Hijrah ini kita diberikan nikmat sehat, umur panjang, kesempatan. Yang terpenting Allah masih titipkan nikmat iman
Mudah-mudahan kita yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan nikmat yang lebih baik dari yang sekarang kita rasakan ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlimpahkan pula kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah kepada kita semua yang senantiasa mencintai sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi disinggung, nanti disentil sedikit tentang suronan, langsung saya share. Saya di Jawa, tapi mohon maaf kalau nggak ada bahasa Jawa yang keluar dari mulut saya mohon maaf. Bukan tidak paham saya. Ibu cerita situ saya paham, yang halusnya saya paham, tapi mengungkapkannya yang tidak bisa. Takut yang keluar yang kasar, nggak enak. Lebih baik bahasa Indonesia yang saya pakai. Sepakat Bapak Ibu? Boleh? Karena rata-rata biasa kalau kegiatan penceramah itu diundang sama Jawa, rata-rata bahasa Jawa. Saya nonton di YouTube, saya nggak bisa. Saya mau coba-coba, takut kepleset, bahaya. Suronan ini kalau bahasa Arab kan asyarat tuh dari kata itu. Hebatnya orang Jawa ini, saya salut sama orang Jawa, serius. Bukan Bapak Tente, serius, bukan Bapak Tente. Saya ceramah sama orang Bugis pun, saya ceramah di Kaili pun, tetap saya bahas. Contoh, tahlilan, la ilallah, Jawa punya. Bugis Kaili ada itu, atau apa namanya? Tetap apa? Tahlilan. Salawatan, Bugis Kaili ngikut juga, salawatan. Muncul ini satu Muharram suronan itu luar biasa dari kata asyar 10. Sebenarnya hari ke-10 Muharram ditarik tanggal 1 boleh nggak apa-apa. Lihat dalam kitab Mu'jam Al-Awsat yang dikalang oleh Al-Imam At-Tabrani, sahabat Rasulullah SAW. Jadi ada Quran, ada hadis, ada athar. Ini kuat ini. Sahabat Rasulullah SAW mereka kalau masuk awal tahun baru untuk mengakhiri yang lama, mereka baca doa. Jadi baca doa kan? Doa. Kemudian juga baca awal tahun. Jadi bukan tidak ada dalil, maka tadi betul dibilang Ustaz. Kurang ditambah keilmuan. Kalau belum ditambah ya gitu. Pokoknya apa yang ada di kepalanya selesai. Yang lain salah cuma dia. Jadi tradisi suronan ini bukan tidak berlandaskan dasar dalil, tapi ini perbuatan dari sahabat. Salah satu dalil Nabi memuji para sahabat itu dengan hadis Sahih Muslim. Khairul quruni sebaik-baik masanya. Siapa itu? Sahabat. Berarti praktek yang dikerjakan suronan ini sama dengan masa yang dipraktekkan oleh para sahabat turun-temurun sampai sekarang. Cuma namanya sampai kiamat dicari tidak ketemu, diketik di situ sampai kiamat, sampai sampai ini jempol ini. Tradisi suronan pada masa sahabat Nabi sampai kiamat nggak ada. Ini cuma ada orang Jawa punya, dan itu Masya Allah. Jadi itu gambaran awal aja. Saya mau fokus ke tema. Saya dikirim tema, langsung begini, luar biasa Ustaz Sobar kasih tema ini. Macam seminar saja saya ini. Tapi Masya Allah, belajar dari hijrah. Saya penggal saja. Kalau Islam mau bangkit, serius belajar hijrahnya nanti. Setelah dipelajari serius, praktekkan bagaimana caranya. Orang Barat, Bapak Ibu, orang Barat itu non-Islam punya buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Bukan cuma di Palu, di dunia. Beliau susun 100 tokoh itu, walaupun paling banyak orang Barat yang boleh pakai. Mas Afei Nilsson,
Mahatma Gandhi. Tapi ranking satunya tidak berani selain nama Rasulullah dia simpan. Tidak berani dia. Kenapa? Sukses berhasilnya Rasul bangkitkan Islam dikenal bukan hanya sekedar di Jazirah Arab, tapi di seluruh penjuru dunia. Tidak berani dia. Ketika diwawancarai nggak berani saya taruh nama lain. Nomor 2, nomor 3, nomor selanjutnya berani. Tapi nomor 1 saya tidak berani ganti nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpengaruh dari 100 tokoh terhadap dunia. Masya Allah, bangga itu orang Nasrani. Kita umat Muslim masa tidak bangga dengan Nabi kita, suri toladan kita, malu itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Nah ini karena salahkan Ustaz coba, jangan salahkan saya. Siapa suruh kasih tema mirip seminar. Ada satu buku, karena saya orang pendidikan, jadi lebih banyak masuk ke pendidikan. Itu dikarang Profesor Abudin Nata. Orang pendidikan pasti kenalin. Kalau tak kenal, ulang lagi kuliah. Beliau praktisi pendidikan Islam. Punya judul buku, Pendidikan Spiritual dalam Tradisi Acara-acara Islam. Salah satu di antaranya beliau bahas tentang ini. Beliau bahas tentang 1 Muharram. Mengapa umat Islam wajib, bukan cuma sunnah, wajib mempelajari bagaimana hijrahnya Nabi supaya Islam ini bisa bangkit. Apa yang dipelajari? Apa indikator Nabi? Bagaimana cara Nabi? Bagaimana metode Nabi? Nabi mengkader para sahabat sampai sahabat itu semangat berjuang kembangkan Islam, sampai kebangkitan Islam pertama itu dikenal sampai di Eropa. Orang Eropa dulunya ketinggalan Bapak Ibu. Kalau kita baca buku kitab syarah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah kuasai Eropa. Itu kebangkitan Islam start dari Nabi, puncaknya itu. Sekarang melempem. Mudah-mudahan lewat negara kita, Indonesia tercinta, bisa bangkit lagi. Kenapa? Ini yang akan kita bahas. Baik, yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya penggal karena tiap tahun kan diperingati, pasti hafal lah sejarah hijrah itu. Nabi itu disuruh oleh Allah perintah untuk hijrah ketika dizolimi, ketika dianiaya, ketika diboikot, ketika diembargo ekonomi. Tidak satupun sahabat Nabi yang menentang. Semua dengan satu bahasa, satu kata, sami'na wa ata'na. Ini yang hebatnya. Dari satu komando berangkat. Saat Nabi hijrah, semua Masya Allah diatur sama Nabi sedemikian rupa, punya posisi masing-masing, berjuang dengan cara masing-masing, tapi tujuan sama. Abu Bakar mewakili yang tua, sama Nabi hijrah masuk dalam kafir, supaya tidak ketahuan. Ada namanya Abdullah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, mewakili anak muda. Naik turun sampaikan informasi kalau aman baru berangkat dari hijrah ke Madinah. Perempuan namanya Asma binti Abu Bakar. Itu Asma naik gunung bawakan makanan, naik gunung bawakan. Amir itu orang susah, tapi ingin juga berjuang. Bagaimana supaya Rasulullah bisa hijrah? Dia bawa kambingnya itu di depan, di bawah itu, supaya tidak ketahuan bekas jalan. Semua bekerja sama. Bahasa kita sekarang apa? Sinergis. Kalau kita bersinergi, itu pasti maju. Sekarang tidak. Sudah tidak berkontribusi. Sudah tidak bantu lewat pikirannya. Sudah tidak bantu lewat fisiknya. Apa mau kita bilang sama orang ini? Mau bilang mati, jadi juga. Tapi dia ini susahnya. Kalau semua sinergi pasti lulus. Yang pendidik semangat. Kalau
masuk sumur takut. Jangan juga begitu. Kalau melihat bagaimana cara Nabi, Asma juga berpengaruh. Berarti ada pelibatan kaum wanita, kaum perempuan terkait keberhasilan Rasulullah SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini yang wajib kita ikuti. Jangan saling menyalahkan, saling menuntut. Ini sekarang kan banyak saling menuntut. Banyak kebaikan orang tidak dipandang. Pas buruknya, itu yang sholat. Karena ada anggota DPR baik-baik kan seperti ceramahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Jangan seperti sekarang ini aduh itu lemah. Mohon maaf Mbah Sarkoni, bukan Mbah yang mau saya singgung ini Mbah. Yang di luar sana. Bukan Mbah. Kadang kalau kita datang ke masjid, sudah tahu dia juga tidak mampu. Berat dan dia baca. Bacaannya juga nafas satu-satu. Kadang tidak mau diganti, tidak berikan kesempatan sama yang muda lagi. Lihat Abu Bakar, kasih kesempatan yang muda lagi. Berapa lama Abu Bakar kalau dia mau tidur gantikan tidurnya Nabi tempat tidur. Tapi kan Sayyidina Ali disuruh Nabi kasih kesempatan yang muda. Jangan kita terus mau pegang. Kapan mau maju kita punya agama bangsa negara ini kalau kita terus tidak lanjutkan generasi selanjutnya. Begitu juga emak-emak. Asma ngajari semangat, emak-emak sekarang semangat juga sama anaknya. Wah, ini lucu. Tadi bagus kalau dengar selamatannya. Itu Masya Allah. Mau modelnya bebas silahkan. Sekarang lain juga dia lagu ini. Kadang-kadang saya berpikir juga itu lagu atau apa maksudnya. Saya tanya sama teman, paham maksudnya. Tidak tahu juga. Mau dibilang senang bukan juga. Tapi ada senangnya. Kita ke kiri. Itu paling senang mama yang di luar sana. Di sini tidak ada sekarang. Nanti ada. Bangun sinergi bersama. Bangun kerjasama. Saling membahu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jangan kita kalau ini yang kita pegang maju Bapak Ibu, maju terus. Saya mau cerita ini bukan karena mau makan. Stik Widya Nusantara yang ditonton Bapak Ibu. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Itu punya yayasan Nasrani. Saya diminta mengajar di sana. Tahun ajaran pertama masih santai aja karena materinya umum. Permintaan dari pusat disuruh semua materi keagamaan sesuai dengan keilmuan para mahasiswa. Mulai berpikir saya, mati kalau ngajar gizi, rawat tidak. Tapi alhamdulillah kita susun sama-sama. Dokter Tigor rektornya tidak pandang mau suku apa, mau agama apa, mau dari etnik mana. Duduk bersama kita pikirkan bagaimana supaya bisa berubah maju. Alhamdulillah kemarin sudah diresmikan menjadi Universitas Widya Nusantara. Pelan-pelan kita sekolah tinggi. Kalau bukan aja sekolah tinggi ilmu kesehatan berubah namanya menjadi Universitas Widya Nusantara yang ada di Balikpapan. Masya Allah bersyukur kita Bapak Ibu. Mulai pelan-pelan bangkit. Kalau semua bekerja sama, jangan ada saling sikut. Kita dukung saudara kita. Ayo, Anda di bidang apa? Saya ekonomi. Bagaimana supaya maju ekonomi Islam ini? Anda di mana? Politik. Ayo maju di politik Islam. Saya tadi sebenarnya mau bawa buku karangan saya lupa. Nanti insya Allah saya mau hadiahkan 2 sama ketua panitia sama ketua Ekowalo. Ini karya kami berikan kepada Rektor Unpad bagaimana supaya Islam itu bisa maju. Dulu materinya itu sholat, puasa, zakat, haji, malas orang belajar. Kami lupa bahas dalamnya ada politik dalam Islam, bahas dalamnya ada ekonomi dalam Islam, bahas dalamnya ada kebudayaan, kesenian dalam Islam. Bahas dalamnya
sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Maka itu yang disampaikan Umar bin Khattab, ajarilah anakku sesuai dengan masa mereka. Semangat itu kita lupa. Nanti insya Allah saya titip sama Ustaz. Sekarang saya kata, tadi padahal sudah di media saya sudah berikan. Itu kami dibimbing sama Dr. Burhanuddin. Mudah-mudahan bukunya bisa bermanfaat nanti untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bisa bangun? Allah turunkan satu ayat lewat 3 hal. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Yang menarik di sini Bapak Ibu kalau kita kaji lewat tafsir ma'ruf. Ini kadang orang baca tetap masih aja tafsir-tafsir sini. Kalian umat Islam diberikan karena itu umat yang terbaik, dipuji sama Allah. Kenapa? Kalau kalian ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu asal katanya arafah atau bahasa kita urf. Jangan lepaskan saat berdakwah, saat menyampaikan kebaikan, jangan lepaskan tradisi, kebiasaan, sikon yang ada pada saat kita berdakwah. Kalau tidak kita perhatikan itu tidak bisa. Nabi ngajari itu sama sahabat. Ada satu buku, ini belum lama beliau Profesor Dr. Lukman Estahir. Belum lama profesornya punya buku studi Islam interdisipliner. Di dalam buku itu dia mengatakan, kalau menjadi Islam yang baik, Islamnya maju, maka perhatikan cara Anda berdakwah. Sesuai tidak dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Contoh, Nabi mencontohkan bagaimana. Saat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyuhibbu a'maluna. Amal apa yang paling dicintai sama Allah? Lihat jawaban Nabi begitu. 1 pertanyaan, 3 jawaban Nabi. Dengan sahabat yang berbeda-beda. Untuk Abdullah ibnu Mas'ud, amal apa yang paling dicintai sama Allah? Rasul jawab, as-salatu ala waktu. Salatlah pada tepat waktunya. Nabi menjawab dulu belum ada pendekatan antropologis, sosiologis, belum ada psikologis, belum ada. Tapi Nabi jawab lewat itu. Kenapa? Nabi melihat Abdullah ibnu Mas'ud itu kan dekat dengan Nabi di Madinah. Kalau waktu azan bukan pergi sholat, pergi tidur. Allahu Akbar, pergi tidur. Maka tidak mungkin Nabi mau jawab yang lain. Karena keadaan orang ini malas waktu salat ini dulu. Maka saat dia bertanya, kesempatan ini. Dijawab sama Nabi, salatlah pada tepat waktu. Akhirnya berubah Abdullah bin Mas'ud. Itu hebatnya Nabi. Dan itu kalau kita pakai Bapak Ibu dengan cara bersama tadi, maju. Lihat sikonnya. Apa kebutuhan masyarakat sekarang? Relevan enggak dengan kedepannya? Sesuai enggak dengan masa depan? Kalau enggak, jangan terus bahas. Susah, enggak diterima nanti ke depannya. Ini yang paling banyak, mohon maaf. Dulu ada satu dosen waktu saya S2 yang mungkin saya nggak sebut namanya. Lama kita berubah. Bahas tentang sejarah pendidikan Islam. Itu banget. Karena cintanya tidak sesuai sudah dengan sekarang. Tidak relevan dengan kebutuhan kita sekarang. Nggak maju-maju, Pak. Begini terus. Seolah-olah dibawa kita ke zaman tempo dulu. Itu enggak baik. Maka cara kita bersama yang politik, ayo politik yang membangun sesuai dengan masa ini, masa depan. Yang ekonom juga begitu, yang pendidik juga begitu, yang dokter juga begitu. Ta'muruna bil ma'ruf. Menyampaikan kebaikan itu bukan tunggu nanti jadi ustaz. Semua punya kebaikan untuk menyampaikan dakwah. Watanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran. Cegah kemungkaran pun punya cara-cara. Enggak langsung. Susah. Ada cara-cara Rasulullah SAW untuk mengubah. Kalau kita baca perjanjian Hudaybiyah, kita baca piagam Madinah, itu luar biasa. Secara logika kita nggak masuk di akal. Masa Nabi
namanya, hilang nama Muhammadun Rasulullah karena kami tak percaya ke Rasulullah. Ya dicabut, Ali marah. Tapi Nabi bilang biar aja. Di dalam perjanjian Hudaybiyah ketika ingin merebut Futuh Mekah, Nabi mengalah untuk menang, bukan mengalah untuk kalah. Ada strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Waktu minum ngajak orang untuk beriman kepada Allah. Ini poin pertama Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita bekerja sama sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita untuk sebarkan ajaran Islam ini sehingga Islam bisa bangkit. Yang kedua, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, apa yang dilakukan Rasul? Mempersaudarakan kaum Muhajirin, kaum Ansar, persaudarakan umat Yahudi, umat Nasrani dengan umat Islam, dibuat perjanjian di dalamnya. Bersatu, saling mendukung, saling menyokong, jangan mencaci, jangan menzolimi, jangan disentil sama ketua panitia. Beda dengan zaman sekarang ini. Sedikit kita beda, wah jangan dipanggil itu Ustaz, tak betul. Saya tadi ditanya sama Bang, wih Ustaz tidak di sini. Saya sengaja agak cepat datang. Kenapa? Cari bahan referensi ceramah. Betul, dapat referensi saya dengan apa? Dipimpin Mbah Salatin. Kalau orang tidak terbiasa, diharamkan semua gitu. Mulai tadi sholat ragib yang bahagia, dan sholat ragib. Mulai sambung tadi Anda juga tasbihnya. Kalau orang hanya sekedar mohon maaf, baca satu buku, pasti dia bilang haram. Pasti dia bilang haram. Apalagi buka searching sekarang di Google, muncul itu. Salat tasbih haram, hadisnya palsu. Saya tidak mau bahas banyak kitab pada kiai di sini. Ada satu kitab kami di pondok, saya bukan pondok di Jawa, tapi belajar kitabnya pun sama seperti di Jawa. Ada satu kitab itu, kalau kitab matanya itu kitab Fathul Mu'in, karangan Syekh Sayyidin Al-Maryabari. Itu dibahas bagaimana fadilah salat tasbih. Hadisnya 9 jalurnya. Yang ditentang sama Wahabi yang suka kafir sesat itu, dia cuma dari jalur Ikrimah. Dia tidak tahu ada jalur yang sahih dua. Dari Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Abdul Al-Ansari. Ini dua hadis sahih. Siapa yang bilang sahih? Satu, Al-Hafidh. Kalau dibilang Al-Hafidh itu hafal 300.000 hadis. Kalau saya hafal hadis, kalau nyala HP saya. Kalau mati-mati juga hafalan saya. Lobet juga saya punya hafalan. 300.000 hadis Al-Hafidh. 300 terus mengatakan yang punya kitab Bulughul Maram, yang syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis salat tasbih sahih. Dua, yang bilang salat tasbih hadisnya sahih, dikerjakan dapat pahala, bukan palsu hadisnya, bukan bid'ah, itu bermadzhab Syafi'iyah perwakilan. Kalau mau paham kitab Syafi'i, maka baca kitab beliau. Itu dalam kitab Al-Majmu' syarah dari mazhab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mengatakan hadisnya sahih. Duanya 11 hadis, 11 kitab yang menyatakan hadis salat tasbih sahih. Jadi kalau ada yang bilang tidak sahih, berarti yang dibaca yang mana? Ente kurang tambah. Sehingga ada satu bukunya Profesor Dr. Syihab, dia juga Habib ini, Fahmnya Syihab, judulnya itu Wasatiyah, titik 2 moderasi beragama. Beliau mengatakan kalau Islam ini, itu ada wasatiyahnya, mau bagus maka tambah wawasan keilmuan supaya maju Islam kita ini. Tidak sedikit-sedikit bertentangan, kita saling gesek-gesekan, saling merendahkan, padahal yang tidak perlu, hanya habis energi kita bagi itu. Maka nanti saya baru sampai, ketawa saya baru sampai pembahasan Bukhari dengan bilang bagian
Sholat apa tadi yang pertama niatnya? Saya lupa. Ada jamaah tanya, udah yang penting niatnya. Saya langsung ketawa. Itu betul itu. Nggak salah itu ajarannya. Kenapa? An-niyatu fikon niat dalam hati. Ya, sampai itu dia tadi. Saya masih parkir motor, langsung ketawa. Itu diajarkan sama dia. Walaupun saya jujur, harus jujur. Kenapa? Saya dengan cara sholat tasbihnya Mbah Sarwani beda. Harus jujur. Maka saya mengikuti sanad dari Habib Ali Zainal Abidin. Kitabnya juga sama-sama Fathul Mu'in, sama-sama I'anul Talibin, sama-sama Nihatus Zain, sama-sama kitab. Mungkin beliau baca juga gitu. Tapi saya mengambil hadis yang diriwayat oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Mohon nambah ya, kalau beda. Tapi saya tetap gitu. Kalau saya mau sendiri kan bisa aja, tapi saya nggak mau. Itulah hebatnya kita ini. Kalau tambah wawasan, kita belajar menghormati. Tadi kalau bahasa Tony, mau naik di rakaat kedua ada duduk istirahat ya. Ada duduk istirahat. Allah baca tasbih 10 kali. Baru bangkit. Itu sudah benar yang dipraktikkan sama Mbak. Karena kebanyakan sekarang orang tetap bertakbir. Masya Allah Mbak, luar biasa ilmunya. Langsung berdiri tanpa takbir intikal. Masya Allah tadi ilmu sudah. Saya sengaja agak cepat atau saya mau dapat. Ini yang mau dibahas kita. Kalau saya dalil yang dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kitabnya yang sebutkan tadi, enggak pakai duduk istirahat. Kalau saya yang mimpi, enggak pakai duduk istirahat. Apakah salah? Benar. Yang saya bilang tidak benar, tinggal di mana kita berarti saling menghormati. Saya tidak pakai duduk istirahat, tapi diganti caranya. Dalam hadis riwayat tersebut, habis baca doa iftitah, langsung baca di situ 15. Habis waladhdallin amin baca surah, baca lagi tasbih 10, pengganti duduk istirahat. Dua riwayat yang benar. Silakan mau pakai yang mana, enak kan? Bayangkan kalau saya cuma satu yang saya baca, saya langsung kaget tadi. Apa dulu ini? Bagus kalau tak teriak subhanallah kan gitu. Ini yang parah saya. Baru satu yang didapat, dikit-dikit kafir, dikit-dikit sesat, dikit-dikit neraka macam bapaknya saya yang punya. Itu neraka. Allah saja susah mau bilang orang neraka. Kenapa kita gampang betul bilang neraka? Allah saja susah mau bilang orang neraka. Sebejat apapun orang, sejahat apapun orang, Allah masih panggil kalimat yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Masih dipanggil yang baik. Bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman dengan taubatan nasuha. Kita cuma gara-gara beda sedikit kafir sesat. Ini ciri-ciri Hawarij modern. Jadi bahaya. Itu Rasul sudah singgung. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah semua orang Arab suka nama itu, dan Rasul juga suka, Allah juga suka nama Abdullah. Kenapa bukan Abdullah Syafi'i? Jelek itu didengar. Maka saya nama akar dari Rasulullah Muhammad dari Rasulullah SAW itu lewat lisan Abdullah bin Umar dan kawannya tadi akan ada ciri-ciri orang yang dibenci Allah dan Rasulullah. Apa itu? Kalau mau lihat kitabnya bisa dilihat dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Ki Haji Sirajuddin Abbas. Suka ibadahnya fokus, seolah-olah mereka lah yang paling sunnah, padahal tidak ada ilmu sama sekali. Bisa buka di YouTube sekarang, kalau nggak percaya. Ketik rukun wudu yang disebut sama mereka yang suka kafir-kafirkan. Di dalam video tersebut dia mengatakan kepala bukan wajib. Berbahaya itu langsung dijawab sama sahabat. Ciri-ciri mereka merasa paling sempurna, merasa paling saleh, paling baik, ternyata ibadahnya tidak berlandaskan ilmu. Dengan lantang dia mengatakan, saya nggak sebut namanya, dia baik cari sendiri.
dong dengan Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum. Itu karena tidak ada dasar ini. Yang bahaya. Yang kedua, ciri mereka apa? Kalau orang beda dengan mereka, kafir, langsung. Ini yang bahaya. Cuma gara-gara beda sedikit kafir. Dan ini banyak bermunculan. Saya cerita tadi sama Ustaz Somad. Kapan banyak bermunculan? Waktu kemarin mau sholat Idul Adha. Bayangkan dia suruh bertobat saya. Saya cerita tadi. Suruh bertobat saya bagaimana? Pak Ustaz, ini majelis. Saya cerita di mana majelis. Pak Ustaz, saya WA Pak Ustaz. Iya saya baca, tapi kenapa itu? Suruh saya bertobat. Karena Pak Ustaz tobarannya hari Ahad. Astagfirullah. Ini tidak hawaris. Seolah-olah saya ini kafir betul suruh bertobat. Logikanya begini saja Bapak Ibu. Gak usah pakai dulu dasar-dasar pahala dan seterusnya. Orang tidak puasa tanggal 9 Dzulhijjah pun nggak dosa. Sunnah. Orang tidak sholat hari raya pun nggak dosa karena sholatnya sunnah muakkadah. Mencaci memaki dosa. Al-Hujurat ayat 11 haram kata Allah. Itu coba orang lain. Pokoknya Pak Ustaz tanggung jawab sendiri. Nanti kalau dibalik ibu juga tanggung jawab bagaimana? Ini yang susah. Karena tak ditambah wawasan ilmunya. Kalau ditambah, itu salah satu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di jadwal tadi saya lihat ada di situ sholawatan campur sadi berbeda. Sholawatan campur sadi. Itu kalau kita buka di kitab Lughaul Hadits karangan Al-Hafidz Jalalain As-Suyuti. Itu di bab tentang memuliakan Rasulullah SAW lewat sholawat. Nabi tidak bilang model sholawatnya di sini. Nabi hanya bilang man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sholawat sekali sama Nabi, Allah balas sholawat juga sama dia. Maksudnya pujian kebaikan sama dia 10 kali. Kalau 10 sholawat 100 dibalas Allah. Kalau 100 1000 dibalas Allah. Kalau 1000 sholawat kita tanpa ada hisab masuk dalam surga. Ada sekarang dikit-dikit sholawat dari ya haram karena ada kata nam. Astagfirullah. Berarti Masjidil Haram yang dipergikan Bapak Ibu Haji haram. Kenapa? Ada nama haram. Masjidil Haram. Haram. Jadi kalau ada nama istri, siapa nama istri? Harumnya. Oh haram. Bahaya. Cuma gara-gara ada nariyahnya dibilang haram. Yang benar bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu babnya tasahud, bos. Bab sholawat, ya suka-sukanya. Maka yang paling banyak itu kan lagi BPT itu kan dia begitu. Banyak pujian lagu-lagu apa? Salatullah, salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ditambah dengan ada orkestra musik. Ya. Wah ini kalau musik haram. Wah lagi. Babnya banyak Pak Ustaz. Iya, ente baca kitab apa? Saya baca dalam tafsir Tabari memang. Tapi ente baca tak di kitab Ihya Ulumuddin. Ente baca tak di kitab Nashihul Ibad. Ente baca tak di kitab Imam Syaukani Nailul Awtar. Ulama beda pendapat gara-gara sahabat Abdullah bin Abbas katakan haram itu musik. Tapi sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam mengatakan boleh. Ulama beda pendapat biasa saja. Kenapa beda pendapat? Yang lebih menarik Imam Al-Ghazali yang memiliki. Kalau musik itu dikatakan haram, teramat sulitlah bagi mereka yang akan memimpin sholat. Karena suara musik yang indah itu keluar dari kerongkongan mulutnya. Allah, haram ini, mana ini? Kemarin saya belajar tilawah ini bikin lagu ini. Tapi dibilang Pak Ustaz kemarin, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Padahal Nabi mengatakan, Zuyyinal Quran bi aswatikum. Hiasilah suaramu, bacaan Quranmu dengan suara-suara yang indah dari hati. Coba mainkan kalau ada lagu yang apa. Tapi jangan juga gara-gara dibilang ada dasar dalilnya, hadisnya sahih. Sama-sama saya berbeda. Sama-sama. Kalau musik itu dilarang, hadis saya buat. Ini saya satu dalil. Nanti bisa dilihat di dua kitab tadi. Yang paling banyak bahas hadisnya kitab Nailul Awtar karangan Imam Syaukani. Di kitab tersebut ada satu dalil hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah Rasulullah. Dilihatlah ada wanita-wanita dari Ansariyah, perempuan Ansariyah itu sementara bersenandung. Apa kata Abu Bakar spontan mengatakan, haram, kok kalian nyanyikan bisikan-bisikan setan di rumah nanti? Apa jawaban Rasulullah SAW? Biarkan saja mereka, karena mereka berhari raya. Setiap orang punya hari raya. Kalau haram berapa lama Nabi bilang? Tapi dari bab halal haram, ulama beda pendapat tadi, muncul ulama yang ketiga, bijaksana. Maka ciri wasatiyah, ada dia ta'dil, tegak lurus, ada dia tasammuh, toleran, ada dia tawassul, tengah, tidak langsung main haram, tidak juga halal, ambil jalur tengah supaya semua sepakat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau lagunya menambah keimanan, bisa dekat dengan Allah, bisa cinta sama Rasulullah, bisa banyak melakukan kebaikan, silakan. Kalau dengan lagunya itu substansi lagunya bagus, silakan. Yang terakhir, kalau lagunya itu kita pakai pakaiannya bagus, tidak ada mencolok, tidak bersatu-satu supaya orang senang bersahwat dengan lagu kita. Belum pernah sampai sekarang Bapak Ibu, belum pernah. Kalau ada bermasalah, rumah sakit jiwa itu. Belum pernah saya dengar ada orang bacaan lomba qiraah, perempuan baca Quran, perempuan baca sholawatan dengan lagu. Pak Ustaz, aku bersahwat. Gimana besok bawa ke rumah sakit jiwa itu? Kalau ada yang bilang, aku bersahwat Pak Ustaz, bawa itu. Belum ada. Yang dilarang, kita bagus secara maaf. Banyak bagus tutup auratnya. Lagunya apa? Kita sebenarnya indahnya. Itu yang baik. Atau selimut ketangga. Jangan. Lagunya bagus. Kalau kita nggak pakai juga pakaian bagus dilarang. Pakai pakaian tutup aurat juga bagus, tapi isinya jelek juga dilarang. Bagus. Kalau mau bangkit, jangan menyalahkan. Sehingga kata Profesor Dr. Azumati Azra, beliau ini punya buku. Bukunya itu judulnya Islam bisa bangkit, Islam Indonesia bisa membangkitkan kesemangatan agar supaya kita ini ada giroh, membangkitkan kebangkitan Islam kedua. Dengan cara apa? Yang pertama, miliki sikap damai. Tadi disinggung, Timun sulit memilih damai, konflik terus. Indonesia, masya Allah, ada ciri sama kita ini. Yang kedua, ayo saling bijaksana, saling menghormati, saling mendukung, ada sebenarnya. Yang terakhir, saya tutup dengan ini. Hijrahnya Nabi yang terakhir apa? Bangun bersamaan, kurangi perbedaan. Insya Allah kita punya Bapak Ibu, kita punya semua ini. Jangan ragu. Apa semua yang kita bineka tunggal ika. Kita diikat, masya Allah. Bersatu apa? Berbeda-beda tetap satu juga. Walaupun kita beda, tapi kita punya satu tujuan yang sama. Ini yang disebut oleh Prof. Azumati Azra, Islam di Indonesia bisa membangkitkan Islam. Dan mudah-mudahan lewat pengajian satu Muharram ini, muhasabah dan doa ini, insya Allah kita semua yang hadir di sini bisa wujudkan itu lewat pelajaran dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya manusia biasa, saya punya kekurangan. Al-insan makhluk Indonesia. Kalau Anda tutur kata saya yang berkenan, Allah dimaafkan. Yang baik, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mari sama-sama kita
wujudkan 3 agar supaya Islam bisa bangkit dari Indonesia. Dan ini semua ada sama kita. Yang saya sebutkan tadi ada di negara kita. Kalau kita tidak jemput, kita tidak bersemangat, kita tidak bersinergi, kita tidak mujahadah, gampanglah mau bisa bangkit lagi. Insya Allah lewat doa nanti di akhir kita aminkan apa yang kita lakukan bersama semua dinilai ibadah dan dibimbing oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mengikuti supaya dibilang agak mirip-mirip. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.